Baik, langsung saja kita di sini masuk pemateri pertama, yaitu pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kenyataan dan pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Misalnya, air karena perubahan temperatur lalu menjadi es batu. Seolah-olah dengan kemahiran rekayasa pendidikan, orang utan dapat dijadikan manusia. Padahal kita tahu bahwa manusia mempunyai akal dan pikiran yang dapat dijadikan sebagai perbedaan manusia dengan hewan. Baik, langkah selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu wujud sifat hakikat manusia. Wujud sifat hakikat manusia dapat dibedakan menjadi 8. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri. Menurut kaum rasionalis, kunci perbedaan manusia dengan hewan pada adanya kemampuan adanya menyadari diri yang memiliki oleh manusia. Berkait adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik sendiri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku-aku yang lain dan dengan non-aku sekitarnya. Bahwa bukan hanya membedakan lebih dari itu, manusia dapat membuat jarak atau distansi dengan lingkungannya, sehingga mempunyai kesadaran diri bahwa manusia mempunyai perbedaan dengan makhluk lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi yaitu mampu menempatkan diri, menerobos, dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan saja dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu, dan demikian manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruangan ini dan waktu ini, tapi dapat menembus ke sana dan masa depan atau masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menerobos inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Justru karena manusia memiliki kemampuan bereksistensi ini, maka pada air manusia dapat unsurnya kebebasan. Dengan kata lain, adanya manusia bukan berada seperti hewan di kandang dan tumbuh-tumbuhan di dalam kebun, melainkan mengada di muka bumi. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Peserta didik diajar agar belajar dari pengalaman, belajar mengantisipasi suatu keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek masa depan dari suatu peserta, mengembangkan daya imajinasi kreatif sejak dini masa anak-anak. Yang ketiga, kata hati. Kata hati atau conscience of mind sering disebut hati nurani, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar dan yang buruk, salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitan dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan. Realisasinya dapat ditempuh dengan melatih akal, kecerdasan, dan kepekaan emosi. Tujuannya agar orang memiliki keberanian moral atau berbuat yang disadari oleh kata hati yang tajam. Yang keempat, moral.
Moral juga disebut sebagai etika adalah perbuatan sendiri. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam yaitu benar-benar baik manusia sebagai manusia merupakan moral yang baik atau moral yang tertinggi atau luhur. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam ataupun merupakan realisasi dari kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah, atau asor, atau lazim dikatakan tidak moral. Seseorang dikatakan moral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi, serta segenap perbuatannya merupakan peragangan dari nilai-nilai yang tinggi. Moral atau etika menunjuk kepada perbuatan yang baik atau benar ataukah yang salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Yaitu materi selanjutnya yaitu sujud sifat manusia. Yang kelima, tanggung jawab. Kesetiaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab, merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam, yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntunan kata hati, misalnya penyesalan yang mendalam. Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntunan moral-moral sosial. Bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntunan moral-moral agama, misalnya perasaan berdosa dan terkutuk. Tanggung jawab yaitu keberanian untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Dengan demikian, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keberanian untuk menentukan bahwa suatu perbuatan sesuai dengan tuntunan kodrat manusia. Yang keenam, rasa kebebasan. Merdeka adalah rasa tidak terikat oleh sesuatu yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemudian, berkait erat dengan kata hati dan moral, yaitu kata hati yang sesuai dengan kodrat manusia dan moral yang sesuai dengan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan suatu yang harus dipenuhi oleh manusia, sedangkan hak adalah merupakan sesuatu yang patut dituntut setelah memenuhi kewajiban. Dalam realitas hidup sehari-hari, umumnya diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai suatu beban. Tetapi, ternyata kewajiban bukanlah menjadi beban melainkan sesuatu keniscayaan. Realisasi hak dan kewajiban dalam prakteknya bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi, meskipun setiap warga punya hak untuk menikmati pendidikan, tetapi jika fasilitas pendidikan yang tersedia belum memadai, maka orang harus menerima keadaan realisasinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Kebahagiaan tidak cukup digambarkan hanya sebagai himpunan saja, tetapi merupakan integrasi dan segenap kesenangan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Manusia adalah makhluk yang serba terhubung dengan masyarakat, lingkungan, diri sendiri, dan Tuhan. Dalam krisis total, manusia mengalami krisis hubungan dengan masyarakat, dengan lingkungannya, dengan diri sendiri, dan dengan Tuhan. Kebahagiaan hanya dapat dicapai apabila manusia meningkatkan kualitas hubungannya sebagai makhluk yang memiliki kondisi serba terhubung dan dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kebahagiaan ini dapat diusahakan peningkatannya. Ada dua hal yang dapat dikembangkan, yaitu kemampuan berusaha dan kemampuan menghayati hasil usaha dalam kaitannya dengan takdir.
Dengan demikian, pendidikan mempunyai peran penting sebagai wahana untuk mencapai kebahagiaan, utamanya pendidikan keagamaan. Cukup sekian materi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sekian dan terima kasih.